Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga Anda sehat selalu, dan semoga Anda selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap permasalahan hidup dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya berusaha untuk menjawab pertanyaan sebuah pengalaman spiritual dari sahabat Syekh Jati yang ternyata sangat dalam sekali. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Cara Puasa Mutih 3 Hari oleh sahabat Syekh Jati atas nama akun Mas Bay. Langsung saja aku bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh. Saya dulu pernah bertanya perihal mimpi tentang 5 buah bulan dengan berbeda warna. Sekali lagi saya mau bertanya, tiba-tiba saya mimpi saya berguru kepada seorang mursyid di sekitar lereng gunung. Setelah agak lama, saya diajarkan tentang keluarnya sukma dari dalam badan dan langsung dipraktekkan. Seketika kening saya ditekan, ruh saya keluar. Saya melihat diri saya dan sesaat raga tidak bisa bernafas. Tetapi ruh saya tidak merasakan bagaimana caranya bernafas dan tetap urip. Dan beliau bilang, seperti inilah rasanya ketika ruhmu keluar, tapi tidak dengan bicara melalui mulut, hanya batin yang saling berkomunikasi. Maksudnya dari mimpi tersebut apa ya Syekh? Mohon berkenan menjawab. Dan sekali lagi saya minta maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bay sudah menjadi teman setia Syekh Jati. Yang pertama kita bahas dulu tentang makna guru mursyid. Pada dasarnya, untuk memahami sebuah mimpi adalah kepada diri kita, semua yang ada di dalam mimpi tersebut. Maka maksud dari berguru kepada mursyid ini bisa diartikan berguru kepada sang diri sejati Anda sendiri. Karena sang diri sejati tersebutlah yang berkehendak memberikan kemurahannya, sehingga terjadi pertemuan antara guru mursyid dengan sang diri, dengan kita. Seperti contoh melalui media sebuah mimpi atau media pengalaman spiritual lain, sehingga informasi-informasi tersebut bisa kita terima. Jadi ada diri lahiriah Anda yang sedang tidur itu, lalu di situ juga ada sang mursyid, yakni hakikat diri sejati Anda, dan yang menyaksikan atau merasakan mimpi tersebut yaitu kesadaran manusia. Jadi terkadang tanpa sadar kita itu sering melakukan pelatihan-pelatihan, seperti contoh berzikir mungkin dengan teknik-teknik khusus mungkin. Maka dengan latihan yang konsisten akan menjadikan sukma kita terlatih dan mampu melakukan aktivitas-aktivitas ruhaniyah. Mungkin dari zikir Anda akan selalu menghadirkan lintasan-lintasan gaib yang lebih banyak, serta segudang pengalaman spiritual. Maka sesungguhnya hakikat guru mursyid di dalam sebuah mimpi sesungguhnya adalah pengalaman itu sendiri, sebuah pengalaman spiritual yang mampu hadir dan memiliki ruh dalam dimensi spiritual Anda sendiri. Jika sosok guru ini diartikan sosok dari luar diri kita, maka sesungguhnya tidak akan selalu seperti itu ketika kita mengambil sudut pandang hakikat. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang makom. Di situ ada sebuah tempat, yakni lereng gunung. Itu merupakan sebuah tempat yang mulai tinggi. Itu menjelaskan makom seseorang yang sedang belajar atau menuntut ilmu. Maka ketika Anda sudah menguasai ilmu dan mengamalkannya, mempraktekkannya, maka level makom Anda akan lebih tinggi lagi. Dan ketika Anda menjadi sebagai sang pencerah atau guru mursyid mungkin, maka level makom Anda pun akan menjadi tinggi lagi, dan seterusnya. Mungkin seperti itu
tingkat makom seseorang di dalam dunia spiritual. Kemudian selanjutnya adalah sukma dan roh. Di dalam mimpi tersebut belajar tentang sukma, keluarnya sukma dari badan. Untuk memahami ini, pemahaman kita harus mulai memasuki ranah rohani. Ini adalah bukan lagi pelajaran yang mudah untuk bisa diterima oleh akal manusia. Oleh karena itu, kita harus mulai menyadari akan segala hal-hal yang tidak masuk akal, seperti contoh keluarnya sukma dari badan, atau bisa dikatakan belajar ilmu raga sukma secara batin. Tetapi mengenai ilmu yang satu ini, aku ingatkan kepada seluruh pengguna ilmu raga sukma, mending gak usah. Bahayanya melakukan praktek ilmu raga sukma akan bisa sangat fatal. Sukma mulai keluar dari tubuh. Sukma yang keluar dari tubuh, kemudian tubuh terganggu dan berpindah tempat, sehingga sukma tidak bisa masuk lagi ke dalam tubuh karena pintu masuknya pindah. Diceritakan ini bisa menyebabkan kematian jika sukma tidak bisa kembali dalam beberapa waktu. Jika hal ini sampai terjadi, apakah mati seperti itu adalah mati yang selamat? Apakah mati yang seperti itu bisa dikatakan mati secara Islam? Oleh karena itu, aku tidak merekomendasikan ilmu tersebut untuk semua saudara muslim yang seiman. Dan tentang ruh yang keluar, bukankah seseorang yang mengalami kehilangan ruhnya itu akan memiliki dampak yang kurang bagus pada kehidupannya? Maka begitulah, pada hakikatnya sebuah pengalaman spiritual akan membimbing kita secara murni tanpa ada pamrih antara guru dan murid. Kemudian di situ juga diceritakan bahwa sesaat raga tidak bisa bernafas, tetapi ruh saya tidak merasakan bagaimana cara bernafas dan tetap urip. Dan beliau bilang, seperti inilah rasanya ketika ruhmu keluar, tapi tidak bicara dengan mulut, hanya batin yang saling berkomunikasi. Yang masih bernafas itu adalah manusia. Maka yang terjadi di dalam mimpi Anda itu adalah Anda bukan manusia, tapi ruh manusia. Jadi sudah benar jika saat itu tidak merasakan adanya nafas, maka saat itu adalah kesadaran Anda sedang ada di alam ruh. Jadi hidupnya ruh itu tidak memerlukan nafas. Mungkin Anda pernah mendengar tentang pujian-pujian Jawa setelah sholat tarawih berikut ini. Jadi ketika kita memiliki kebiasaan seperti badan kasar itu, seperti nafas, bernafas contohnya, artinya ya badan. Dan mereka, ruh atau sukma, itu tidak memerlukan nafas untuk hidup, tidak memerlukan makan, minum, dan lain sebagainya. Maka itulah urip. Mereka itu hidup, mereka itu urip, itu berdiri sendiri. Jadi memang tanpa nafas manusia tidak akan bisa hidup. Tetapi itu untuk manusia yang masih hidup di dunia. Dan kita harus sadar bahwa yang namanya hidup, atau dalam bahasa Jawa adalah urip, itu adalah salah satu sifat maknawiyahnya Tuhan, yakni hayat, yang berasal dari sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani berasal dari sifat salbiyah, dan sifat salbiyah itu berasal dari sifat nafsiyah. Hayat dan hayan, hidup dan yang hidup. Di kedalaman nafas, ketika manusia masih hidup, ada hayan atau sifat Allah. Hidup itu adalah kondisi lahiriah dari sifat Tuhan,
atau yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Karena yang mati itu adalah tubuh, tapi nafs atau ruh akan tetap hidup, kekal, abadi. Sebuah sifat yang mensifati sifat, maka yang paling kekal di dalam tubuh kita itu adalah nafas. Jadi kondisinya sama ketika manusia meninggal, yang seharusnya ruh itu kembali ke alam ruh atau justru bergentayangan di alam astral. Saat itulah sama tidak bernafas, ketika ruh tidak memakai tubuh, tidak memakai jasad. Jadi ini sudah wajar ketika manusia sedang dalam kesadaran tertinggi. Manusia akan mampu memahami bahasa ruh meskipun tanpa belajar bahasa ruh terlebih dahulu. Itulah salah satu bukti bahwa ada memori yang sangat besar yang ada di luar sana yang masih bisa kita akses ketika manusia mampu mencapai kesadaran tertinggi, kesadaran spiritual yang tertinggi. Para sahabat semua, mungkin seperti inilah contoh jika sang diri sejati memberikan pelajaran kepada kita akan menjadi sangat rumit tetapi mencerahkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Mohon maaf juga jika ada kata yang kurang pas atau kurang bisa dipahami. Silahkan tulis di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.